Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Dzikir Al-Furqon. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya ingin menyampaikan suatu kisah nyata, satu sosok, satu figur di era sekitar tahun 40 sampai 60 ya, yang di zamannya sempat menghebohkan dunia. Dia adalah Malcolm X, seorang pria kulit hitam di mana dengan sejarah perjalanan hidupnya yang pada saat itu sebagaimana kita tahu terjadi perbudakan, terjadi kesenjangan antara kelompok kaum putih dan kelompok kaum hitam, atau istilah mereka itu bangsa negro, di mana orang-orang kulit hitam itu didiskriminasi, ya, bahkan dijadikan perbudakan. Sebagaimana kita ketahui di era 80-90 kita mengenal sosok Nelson Mandela. Nah, kita simak bagaimana kisah perjalanan Malcolm X yang mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya dan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Mari kita simak. Malcolm X lahir dengan nama Malcolm Little, nama Arabnya El-Hajj Malik El-Sabas. Malcolm Little lahir pada tanggal 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska. Anak keempat dari 7 bersaudara dari Louis Little, seorang wanita kelahiran Grenada, dan Earl Little, pendeta kelahiran Georgia. Dia adalah seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Bagi para pengagumnya, ia adalah seorang yang berani memperjuangkan hak-hak kulit hitam. Para penentangnya menuduhnya mengajarkan rasialisme, supremasi kulit hitam, dan kekerasan. Ia dikenang sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Ayah Malcolm Little tewas dibunuh oleh para pendukung supremasi kulit putih ketika ia masih anak-anak, dan setidaknya salah satu dari pamannya tewas dalam sebuah peristiwa pengeroyokan ketika ia berusia 13 tahun. Ibunya dikirim ke rumah sakit jiwa dan dia ditempatkan di beberapa panti asuhan. Pada tahun 1946, pada usia 20, ia dijebloskan ke penjara karena membobol masuk sejumlah gedung dan mencuri. Di penjara, Malcolm Little menjadi anggota Nation of Islam, dan setelah pembebasan bersyaratnya pada tahun 1952, ia dengan cepat naik menjadi salah satu pemimpin organisasi tersebut. Selama belasan tahun, Malcolm Little adalah figur penting dari kelompok yang kontroversial itu. Namun kekecewaannya terhadap ketua Nation of Islam, Elijah Muhammad, membuatnya meninggalkan organisasi tersebut pada Maret 1964. Setelah perjalanannya mengunjungi negara-negara di Afrika dan Timur Tengah, ia kembali ke Amerika Serikat, di mana ia mendirikan Muslim Mosque Inc. dan Organisasi Persatuan Afro-Amerika. Pada bulan Februari 1965, kurang dari setahun setelah meninggalkan Nation of Islam, dia dibunuh oleh 3 orang anggota kelompok tersebut. Keyakinan Malcolm berubah secara substansial dari waktu ke waktu. Sebagai juru bicara Nation of Islam, ia mengajarkan supremasi kulit hitam dan memperjuangkan pemisahan kulit hitam dan putih. Malcolm Little mengatakan bahwa kekerasan oleh orang kulit putih telah menewaskan 3 dari saudara ayahnya. Bahkan salah satu saudaranya tersebut ada yang digantung. Ku Klux Klan menganggap bahwa organisasi yang diikuti Malcolm sebelum dia bergabung dengan Nation of Islam dianggap terlalu banyak menyebarkan masalah. Sehingga
sering mendapat ancaman dari Ku Klux Klan, menyebabkan keluarganya sering berpindah-pindah. Pada tahun 1926, mereka pindah ke Milwaukee, Wisconsin, dan tidak lama kemudian pindah lagi ke Lansing, Michigan. Dan gangguan-gangguan beserta ancaman itu tidak berhenti. Di Lansing, mereka sering diganggu oleh Black Legion, sebuah kelompok pendukung supremasi kulit putih, sampai ketika rumah keluarga Malcolm dibakar pada tahun 1926. Ayah Malcolm Little menuduh Black Legion sebagai pelakunya. Malcolm Little menjadi siswa cerdas di sekolahnya, namun keluar setelah seorang guru kulit putih mengatakan kepadanya bahwa menjadi pengacara, cita-cita terbesarnya pada saat itu bukanlah sebuah tujuan yang realistis untuk seorang negro. Hal itu membuat Malcolm X merasa bahwa dunia orang kulit putih tidak memberi tempat bagi orang kulit hitam. Setelah tinggal di berbagai panti asuhan pada usia 15 tahun, Malcolm Little tinggal dengan kakak tirinya, Ella Little Collins, di Roxbury, Boston, lingkungan yang sebagian besar dihuni orang Afrika Amerika dari Boston, di mana ia mengerjakan berbagai pekerjaan. Setelah tinggal sebentar di Flint, Michigan, Malcolm pindah ke Harlem, New York pada tahun 1943, di mana ia terlibat dalam berbagai tindakan kriminal. Malcolm dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan dinas militer karena masalah mental, setelah ia mengatakan pada beberapa pejabat di kantor wajib militer bahwa ia ingin mencuri beberapa senjata dan membunuh beberapa orang kulit putih. Pada tahun 1945, dia kembali ke Boston, di mana ia memulai serangkaian perampokan yang menargetkan keluarga kulit putih yang kaya raya. Pada tahun 1946, ia ditangkap saat mengambil sebuah jam curian di sebuah toko perhiasan, dan pada bulan Februari mulai menjalani hukuman 8-10 tahun di penjara negara Charlestown. Di sanalah ia bertemu dengan John Bembry. Dia adalah seorang penyair, seniman, dan juga aktivis organisasi kepemudaan. Di bawah pengaruh Bembry, Malcolm mengembangkan minatnya yang besar untuk membaca. Selama Malcolm di penjara, beberapa saudara-saudaranya menulis surat kepadanya tentang Nation of Islam, sebuah gerakan keagamaan yang relatif baru memberitakan kemandirian orang kulit hitam dan penyatuan hegemoni Afrika bebas dari dominasi kulit putih Amerika dan Eropa. Dia tak begitu memperdulikan surat tersebut pada awalnya, tapi setelah saudaranya Reginald menulis surat pada tahun 1948 dan mengirimkannya kepada Malcolm di penjara, yang isinya adalah, "Malcolm, jangan makan daging babi lagi dan jangan merokok lagi. Aku akan menunjukkanmu bagaimana caranya keluar dari penjara." Setelah kunjungan Reginald dan mengajarkan tentang ajaran-ajaran kelompok tersebut kepada Malcolm, dan ia pun mulai berhenti merokok dan mulai menolak makan daging babi, termasuk keyakinan bahwa orang kulit putih adalah setan. Malcolm sampai pada kesimpulan bahwa setiap hubungan yang dia miliki dengan kulit putih telah dinodai oleh ketidakjujuran, ketidakadilan, keserakahan, dan kebencian. Malcolm yang pada kala itu sangat anti dengan yang namanya agama telah membuatnya mendapatkan julukan dari para penghuni penjara sebagai setan. Dan pada saat itu ia mulai kembali mempertimbangkan prinsip anti-agamanya, dan ia menerima ajaran-ajaran dari Nation of Islam. Pada akhir 1948, Malcolm menulis surat kepada pemimpin Nation of Islam, Elijah Muhammad, yang menyarankan dia untuk meninggalkan masa lalunya, dengan rendah hati membungkuk dalam doa kepada Allah
dan berjanji untuk tidak terlibat dalam perilaku merusak lagi. Disitulah dia segera membulatkan tekadnya menjadi anggota dari Nation of Islam. Pada tahun 1950, Malcolm Little mulai menggunakan nama Malcolm X, seperti apa yang ia jelaskan dalam buku autobiografinya. X sebagai Muslim melambangkan nama sebuah keluarga Afrika yang dia tidak pernah tahu apa artinya. Dia berkata, "Bagi saya pemberian nama Little di belakang namanya adalah pemberian dari beberapa setan bermata biru, dan nama Little telah melekat pada leluhur ayah saya sehingga ia pun mengubahnya menjadi Malcolm X." Setelah keluar dari penjara pada bulan Agustus 1952, Malcolm X mengunjungi Elijah Muhammad di Chicago dan ia mulai aktif di berbagai kegiatan dakwah. Ia dengan cepat memperluas keanggotaan Nation of Islam di kota-kota besar seperti Detroit, Boston, Philadelphia, dan Harlem, New York. Pada tahun 1950, FBI mulai melakukan penyelidikan terhadap Malcolm X setelah ia menulis surat kepada Presiden Truman yang isinya menyatakan perlawanan terhadap Perang Korea. Dan FBI mengalihkan perhatian dari kemungkinan jaringan komunis di balik nama Malcolm X yang mulai tenar semenjak bergabung dengan Nation of Islam. Selama tahun 1955, Malcolm X melanjutkan upaya rekrutmen besar-besaran atas nama organisasi. Dia mendirikan base camp di Springfield, Massachusetts, Hartford, Connecticut, dan Atlanta, Georgia. Ratusan orang Afrika Amerika bergabung dengan Nation of Islam setiap bulannya. Selain keahliannya sebagai pembicara, Malcolm X memiliki postur tubuh fisik yang mengesankan. Seorang penulis menggambarkan Malcolm X sebagai seorang yang kekar, sangat tampan, dan selalu rapi. Malcolm X pertama kali muncul ke perhatian masyarakat umum seluruh Amerika Serikat setelah peristiwa pemukulan terhadap anggota Nation of Islam, Johnson Hinton, oleh polisi pada tanggal 26 April 1957. Dua petugas polisi memukuli seorang pria Afrika Amerika dengan tongkat saat Hinton dan dua temannya berjalan di suatu tempat di Alabama. Pada saat peristiwa pemukulan tersebut, beberapa anggota Nation of Islam menghampiri mencoba untuk melerai, tapi salah satu anggota polisi berteriak, "Hei, kau bukan di Alabama, ini New York." Salah satu petugas kemudian memukul Hinton dengan tongkat. Pemukulan tersebut kemudian menyebabkan memar otak dan pendarahan. Tapi entah kenapa ada 4 anggota Nation of Islam yang ditangkap. Saksi mata mengatakan Malcolm X dan sekelompok kecil anggota Nation of Islam pergi ke kantor polisi bermaksud untuk menjenguk Hinton. Polisi awalnya membantah bahwa Hinton yang ditahan, tapi ketika kerumunan orang bertambah sekitar 500, barulah Malcolm X diizinkan untuk berbicara dengan Hinton. Dan setelah itu, atas desakan Malcolm X, ambulans membawa Hinton ke rumah sakit Harlem. Setelah Hinton dirawat, lalu dikembalikan lagi ke kantor polisi. Tapi di luar kantor polisi, kerumunan orang makin bertambah banyak, bahkan mencapai 4.000 orang lebih. Di dalam kantor polisi, Malcolm X dan para pengacara membuat surat jaminan pembebasan untuk Hinton dan dua temannya. Tetapi polisi mengatakan Hinton tidak bisa ditebus, dan polisi mengatakan Hinton tidak bisa kembali ke rumah sakit. Dalam situasi yang tidak menentu dan menemui kebuntuan, Malcolm X melangkah keluar kantor polisi. Dengan lambaian tangannya, anggota Nation of Islam yang berada di dalam kerumunan itu diam-diam pergi. Setelah itu sisa kerumunan juga akhirnya bubar. Dalam sebulan, Malcolm X berada di bawah pengawasan kepolisian New York. Pihak berwenang juga membuat penyelidikan di kota-kota di mana ia pernah tinggal dan di penjara di mana ia pernah ditahan. Pada bulan Oktober, setelah dewan juri menolak untuk mendakwa para petugas yang memukul Hinton,
Malcolm X menulis sebuah telegram penuh kemarahan terhadap komisaris polisi, dan ia pun mulai mencurigai ada beberapa petugas polisi yang ditugaskan menyusup ke organisasi Nation of Islam. Pada akhir 1950-an, Malcolm X mulai menggunakan nama baru, yaitu Malcolm Sabas atau Malik El Sabas, meskipun ia masih secara luas disebut sebagai Malcolm X. Komentarnya tentang isu-isu dan peristiwa dilaporkan di media cetak, radio, dan televisi dengan rutin, dan dia sering muncul di dalam tayangan televisi tahun 1959 di New York City mengenai apa itu Nation of Islam. Pidato-pidatonya memiliki efek yang kuat pada pendengarnya, dan umumnya di kota-kota bagian utara dan barat Amerika, di mana banyak dari mereka sudah muak diminta untuk menunggu kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat dari orang kulit putih. Malcolm X telah dianggap sebagai pemimpin yang paling berpengaruh kedua di Nation of Islam setelah Elijah Muhammad. Ia dikenal sebagai pemicu peningkatan dramatis keanggotaan Nation of Islam dari awal 1950-an dan awal 1960-an dari 500 anggota menjadi 75.000 anggota. Dia menginspirasi petinju Cassius Clay, kemudian dikenal sebagai Muhammad Ali untuk bergabung dengan Nation of Islam. Banyak orang kulit putih dan bahkan beberapa orang kulit hitam yang khawatir dengan pengaruh Malcolm X di Amerika Serikat. Dia dan Nation of Islam yang dituduh sebagai pendukung supremasi hitam, rasis, pendukung kekerasan, penganjur segregasi pemisahan berdasarkan warna kulit, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap hubungan antaras. Pergerakan hak-hak sipil organisasi Malcolm X dan Nation of Islam kerap kali dicap sebagai ekstremis yang tidak bertanggung jawab, yang dipandang tidak mewakili semua orang Afrika Amerika. Ia juga dituduh sebagai seorang pendukung antisemitisme. Malcolm X adalah pengkritik keras gerakan hak-hak sipil, dan ia menggambarkan para pemimpin pada masa itu sebagai antek-antek warga kulit putih, dan ia pernah menggambarkan Martin Luther King Jr. sebagai orang bodoh. Malcolm X mengkritik pawai demokrasi di Washington pada tahun 1963 yang ia sebut sebagai lelucon di Washington. Dia juga mengatakan tidak tahu mengapa orang kulit hitam begitu banyak yang bergembira pada pawai tersebut, padahal pawai tersebut diprakarsai oleh orang kulit putih di depan patung seorang presiden yang telah meninggal selama 100 tahun dan yang membenci kita ketika ia masih hidup. Pada 1 Desember 1963, ketika ia diminta untuk berkomentar tentang pembunuhan Presiden Kennedy, Malcolm X mengatakan bahwa itu adalah kasus ayam pulang ke kandang. Dia menambahkan bahwa ayam pulang ke kandang tidak pernah membuat saya sedih, bahkan membuat saya senang. The New York Times menulis dalam artikel kritik terhadap peristiwa penembakan Presiden Kennedy, pemimpin Muslim itu mengutip pembunuhan Patrice Lumumba, pemimpin Kongo, Medgar Evers, pemimpin hak-hak sivil, dan gadis-gadis negro yang dibom awal tahun itu di sebuah gereja di Birmingham, Alabama. Katanya adalah contoh lain ayam pulang ke kandang. Pernyataan itu memicu kemarahan publik. Nation of Islam yang telah mengeluarkan pesan belasungkawa kepada keluarga Kennedy dan memerintahkan para petinggi mereka untuk tidak mengomentari pembunuhan itu, mengecam pernyataan Malcolm di depan publik. Meskipun Malcolm X mempertahankan jabatannya dan statusnya sebagai petinggi, ia dilarang berbicara di depan umum selama 90 hari. Pada tanggal 8 Maret 1964, Malcolm X mengumumkan keluar dari Nation of Islam.
Dia mengatakan bahwa ia masih seorang muslim, tetapi ia merasakan Nation of Islam telah terlampau jauh karena metode pengajaran agamanya yang dipandang kaku. Malcolm X mengatakan ia akan membentuk organisasi nasionalisme kulit hitam yang akan mencoba untuk meningkatkan kesadaran berpolitik warga Afrika Amerika. Ia juga menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan para pemimpin hak-hak sipil dan mengatakan bahwa Elijah Muhammad telah mencegahnya melakukan hal tersebut pada masa lalu. Dan pada saat itu, perselisihan Malcolm X dan Elijah Muhammad memasuki fase puncaknya dikarenakan suatu hal yang sangat sensitif menyangkut kehidupan pribadi Elijah sendiri. Setelah meninggalkan Nation of Islam, Malcolm X mendirikan Muslim Mosque Incorporated, sebuah organisasi keagamaan dan organisasi persatuan Afro-Amerika, sebuah kelompok sekuler yang menganjurkan persatuan Afrika. Pada tanggal 26 Maret 1964, ia bertemu Martin Luther King Jr. di Washington DC. Tujuan pertemuan untuk mengomentari tentang RUU hak-hak sipil di depan pers. Ini adalah pertemuan pertama dan terakhir antara Malcolm dan Martin. Pertemuan berlangsung hanya 1 menit. Waktu yang sangat singkat bagi seorang fotografer untuk mengambil gambar. Pada bulan April 1964, Malcolm X menyampaikan pidato berjudul The Ballot or the Bullet, di mana ia menyarankan warga Afrika Amerika untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Beberapa Muslim mendorong Malcolm X untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, dia memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Pada bulan April 1964, Malcolm X memulai perjalanan hajinya ke Mekah yang diwajibkan terhadap semua Muslim yang mampu dengan terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Tetapi kedatangannya di sana sempat tertahan karena ia berkewarganegaraan Amerika dan ketidakmampuannya untuk berbicara bahasa Arab menyebabkan statusnya sebagai seorang Muslim dipertanyakan. Dia menghubungi Abdul Rahman Hassan Azam yang menerima persetujuan visanya. Putar Azam tidak hanya mengatur pembebasan Malcolm X, tetapi juga meminjamkan Malcolm kamar hotel pribadinya. Keesokan paginya, Malcolm X diberitahu bahwa Pangeran Faisal telah menerimanya sebagai tamu negara, dan setelah menyelesaikan ritual haji beberapa hari kemudian, Malcolm X bertatap muka dengan sang pangeran. Malcolm X kemudian mengatakan bahwa melihat Muslim dari semua warna kulit, dari seorang berambut pirang berwarna biru sampai orang Afrika yang berkulit hitam, berinteraksi satu sama lain, membawanya untuk melihat Islam sebagai sarana untuk mengatasi masalah rasial. Malcolm X telah mengunjungi Republik Arab Bersatu, Sudan, Nigeria, dan Ghana pada tahun 1959, dan dia juga telah mengunjungi banyak negara Afrika untuk kedua kalinya. Selama kunjungan dia bertemu para pejabat, memberikan wawancara, dan berbicara di televisi dan radio. Di Kairo, ia menghadiri pertemuan kedua dari Organisasi Persatuan Afrika sebagai wakil dari Organisasi Persatuan Afro-Amerika. Kwame Nkrumah dari Ghana, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan Ahmed bin Bella dari Aljazair mengundang Malcolm X untuk bekerja dalam pemerintahan mereka. Setelah pidato di University of Ibadan, Asosiasi Mahasiswa Muslim Nigeria menganugerahinya gelar kehormatan dalam bahasa Yoruba, Omowale, yang berarti anak yang telah pulang ke rumah. Ia kemudian menyebut nama itu sebagai kehormatan yang paling berharga yang pernah ia dapatkan. Pada tanggal 23 November 1964, dalam perjalanan pulang dari Afrika, Malcolm X singgah di Paris, di mana ia berbicara di Salle de la Monteliate,
Seminggu kemudian, pada tanggal 30 November, Malcolm X terbang ke Inggris dan pada 3 Desember berpartisipasi dalam debat di Oxford Union. Topik perdebatan adalah extremism in the defense of liberty is no vice. Moderation in the pursuit of justice is no virtue. Dan Malcolm X berpendapat dengan tegas, tensi perdebatan itu begitu tinggi sehingga disiarkan secara nasional oleh BBC. Pada tanggal 8 Februari 1965, ia berbicara di London untuk pertemuan pertama Dewan Organisasi Afrika. Keesokan harinya, Malcolm X mencoba untuk pergi ke Prancis, namun permohonannya untuk masuk ditolak pada tanggal 12 Februari. Ia mengunjungi Smithwick dekat Birmingham, tempat yang telah menjadi buah bibir karena masalah rasialisnya setelah pemilihan umum Britania Raya 1964, ketika Partai Konservatif memenangkan kursi parlemen. Ada rumor bahwa pendukung mereka menggunakan slogan, "Jika Anda ingin negro jadi tetangga Anda, pilih Partai Buruh." Setelah kembali ke Amerika Serikat, ketegangan semakin meningkat antara Malcolm X dan Nation of Islam. Pada awal Februari 1964, salah satu petinggi memberitakan anggota Nation of Islam meletakkan kawat di mobil Malcolm X. Pada bulan September 1964, Ebony mempublikasikan foto Malcolm X memegang M1 Carbine dan mengintip keluar jendela. Foto itu dimaksudkan untuk menggambarkan tekadnya membela dirinya dan keluarganya terhadap ancaman pembunuhan yang ia terima. The Nation of Islam dan para pemimpinnya mulai meningkatkan tekanan terhadap Malcolm X. Pada tanggal 23 Maret 1964, Elijah Muhammad mengatakan pada tokoh Nation of Islam Boston, Louis X yang kemudian dikenal sebagai Louis Farrakhan, bahwa orang-orang munafik seperti Malcolm harus dipenggal kepalanya. Pada 19 Juli 1964, John Ali, asisten utama Elijah Muhammad, menjawab pertanyaan tentang Malcolm X dengan mengatakan bahwa siapa saja yang menentang Yang Mulia Elijah Muhammad akan menempatkan hidup mereka dalam bahaya. Selama bulan Juni 1964, FBI mencatat dua ancaman tersebut. Pada tanggal 8 Juni, seorang pria menelepon rumah Malcolm X dan mengatakan kepada Betty Sabas, "Katakan padanya dia sama saja sudah mati." Dan pada tanggal 12 Juni, seorang informan FBI melaporkan mendapatkan panggilan telepon tidak dikenal dari seseorang yang mengatakan Malcolm X akan dilenyapkan. Pada bulan Juni 1964, Nation of Islam menuntut tempat tinggal Malcolm X di Queens, New York, yang mereka akui sebagai milik mereka. Gugatan berhasil dan Malcolm X diperintahkan untuk mengosongkan rumah itu. Dan pada tanggal 14 Februari 1965, pada malam sebelum sidang penggusuran, rumah itu terbakar habis. Malcolm X dan keluarganya selamat, tapi tidak ada yang didakwa atas peristiwa pembakaran tersebut. Pada tanggal 21 Februari 1965, saat Malcolm X bersiap untuk berbicara pada sebuah acara organisasi Persatuan Afro-Amerika di Audubon Ballroom, Manhattan, keributan pecah di antara 400 orang penonton. Seseorang berteriak, "Negro, keluarkan tanganmu dari sakuku." Saat Malcolm X dan pengawalnya berpindah tempat untuk menenangkan keributan, seorang pria yang duduk di barisan depan bergegas ke depan dan menembaknya sekali di dada dengan senapan sawed-off berlaras ganda. Dua orang lainnya naik ke panggung dan menembaki Malcolm menggunakan pistol semi-otomatis. Dia dinyatakan meninggal pada pukul 3:30 sore, tak lama setelah ia tiba di Columbia Presbyterian Hospital. Menurut laporan otopsi, tubuh Malcolm X memiliki 21 luka tembak di dadanya, bahu kiri, dan di lengan dan kaki.
Sebuah peluru tertanam di dada kirinya dan di bagian bahu. Sebuah penghormatan umum diadakan di Rumah Duka Persatuan Harlem dari tanggal 23 Februari sampai 26 Februari, dan diperkirakan bahwa antara 14.000 sampai dengan 30.000 pelayat hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada Malcolm X. Pemakaman diadakan pada tanggal 27 Februari di sebuah gereja di Harlem. Gereja itu dipenuhi lebih dari 1.000 orang. Pengeras-pengeras suara dipasang di luar gedung sehingga kerumunan di luar bisa mendengarkan, dan di sebuah stasiun televisi lokal menyiarkan pemakaman tersebut secara langsung. Di antara para pemimpin hak-hak sipil yang hadir adalah John Lewis, Bayard Rustin, James Forman, James Farmer, Jesse Gray, dan Andrew Young. Malcolm X dimakamkan di pemakaman Friends Cliff di Hartsdale, New York. Di kuburan setelah upacara, teman-teman Malcolm X mengambil skop dari penggali kubur dan menyelesaikan pemakaman tersebut. Aktris dan aktivis Robbie D, istri Ossie Davis, dan Juanita Poiter, istri Sidney Poiter, membentuk komite Ibu Peduli untuk mengumpulkan dana, membeli rumah, dan membayar biaya pendidikan bagi keluarga Malcolm X. Malcolm X telah digambarkan sebagai salah satu orang Afrika Amerika terbesar dan paling berpengaruh. Dia dikenang karena meningkatkan harga diri dan martabat orang kulit hitam Amerika. Dia mempunyai andil besar dalam menyebarkan agama Islam di antara masyarakat orang kulit putih di Amerika Serikat. Orang-orang Afrika Amerika, terutama mereka yang tinggal di kota-kota di bagian utara dan barat Amerika Serikat, merasa bahwa Malcolm X jauh lebih baik menyuarakan keluhan mereka mengenai ketimpangan sosial daripada gerakan-gerakan hak sipil. Nah, kira-kira begitu, sahabat Ahirati Dimanapun Berada, telah kita saksikan ringkasan perjalanan singkat dari Malcolm X. Bagaimana tadi kita bisa melihat perjalanan dakwah beliau, pencarian jati diri, hingga akhirnya beliau menemukan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan, tidak memandang warna kulit, suku, bangsa, ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memandang warna kulit kita, tidak memandang suku kita. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Perbudakan itu terjadi di zaman jahiliyah jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus, secara bertahap perbudakan ini dihapuskan. Secara bertahap, jadi tidak secara revolusioner, tapi secara evolusi. Ya, bisa kita bayangkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal, ya, dia seorang budak yang singkat cerita pada saat itu dia disiksa. Kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal disiksa oleh tuannya, kemudian singkat cerita ditebus. Tahukah berapa nilai tebusannya? Kalau kita ingin tahu berapa harga budak, Bilal pada saat itu kalau tidak salah ditebus dengan 9 uqiyah, kantung emas. Kalau dikonversikan ke sekarang itu kurang lebih 285,75 atau kita bulatkan 286 gram emas. Subhanallah. Hanya untuk memerdekakan seorang Bilal, Sayyidina Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya 286 gram emas. Sementara kita tahu harga sekarang, harga antam itu hampir 1 gram hampir mendekati 1 juta. Kalau kita bulatkan 1 juta, berarti untuk memerdekakan Bilal
Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan uang 286 juta, Masya Allah. Dan bukan hanya Bilal saja. Semua budak-budak yang beliau temui segera dibebaskan. Demikian pun dengan sahabat yang lain, ya, Utsman bin Affan, Abu Rahman bin Auf. Nah, secara tidak langsung Islam menghapus perbudakan. Ya. Jadi sekali lagi, yang kemudian intisari yang kedua, kisah menarik dari Malcolm X ini, yaitu strategi berdakwah. Ya. Di dalam dakwah selalu ada sandungan. Nih, di dalam dakwah selalu ada tantangan, ada rintangan. Di mana di akhir cerita tadi, ujung-ujungnya beliau dikhianati oleh National of Islam, organisasinya sendiri. Ya. Nah, hal itu tidak menutup kemungkinan di zaman modern seperti kita ini, sebagaimana kita tahu, Islam banyak organisasi Islam. Ya, dimulai dari organisasi yang besar, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada musuh dalam selimut untuk menghancurkan Islam. Karena Islam tidak bisa dihancurkan dari luar. Islam kuat, tapi Islam bisa hancur dari dalam. Maka hati-hati, waspada. Kita berada di fase akhir, ya, memasuki fase akhir, di mana kata Rasulullah SAW bahwa ciri dekatnya kiamat, Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Maka saya mengingatkan kepada sahabat akhirat, hati-hati. Banyak faham-faham yang seolah bagi orang awam terasa benar, dan kata-kata itu ibarat sihir. Maka saya menganjurkan, yuk mulai sekarang, sahabat yang sudah mulai hijrah, ya, mudah-mudahan istiqomah dalam hijrahnya, mudah-mudahan diberi kekuatan dalam mengalami fase-fase hijrah itu sangat berat, penuh tantangan. Carilah guru. Satu kunci, carilah guru yang betul-betul bersanad ilmunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jangan asal berguru. Hindari perpecahan, hindari ujaran kebencian, hindari saling menjatuhkan. Karena Islam adalah penyebarkan kasih sayang. Tetap berbuat kebaikan. Dan fitnah itu selalu ada. Di zaman sekarang, setiap ulama yang menyerukan kebenaran pasti akan berhadapan dengan penguasa yang zalim, tirani, ya, di seluruh dunia. Maka jangan heran, dari zaman dulu ulama-ulama dipenjarakan, dikriminalisasi, dan kita berlindung kepada Allah dan kita doakan para ulama kita yang senantiasa menyerukan kebenaran. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Banyak ulama yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, tapi sedikit sekali yang nahi mungkar. Nah, tantangan kita bagaimana kita bersama-sama merapatkan barisan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Sekarang Islam sedang diobok-obok oleh oknum-oknum tertentu. Islam disekat-sekat, kemudian diadu domba. Nah, kita jangan mau diadu domba karena kita bukan domba. Ya, pererat ukhuwah Islamiyah, tebarkan kasih sayang. Kalau terjadi perselisihan, tabayun, hindari perdebatan. Rasul sangat menyarankan jauhi perdebatan, jauhi perdebatan. Karena dengan berdebat, mau tidak mau, satu, muncul rasa ujub, muncul rasa diri paling benar. Kesananya ada tertanam kebencian. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kisah tadi dari Malcolm X tadi bisa memberi inspirasi kita, khususnya bagi sahabat akhirat di mana berada. Yuk semangat berdakwah. Dakwah bukan hanya dengan kata-kata. Kita mengajak orang lain mengaji, kita mengajak orang lain sholat, itu pun dakwah. Bahkan kita memberi contoh, itu pun dakwah. Bahkan zaman modern sekarang, di mana orang semua memakai gadget, ya, sekiranya ada kita muncul dalam gadget kita konten yang berisi tentang kebenaran, ilmu yang bermanfaat untuk akhirat, kita niatkan, ya, dalam dakwah kita share, kita sebarkan, insya Allah akan menjadi amal jariah.
Tapi jangan asal share. Kalau memang itu konten isinya tentang perdebatan, tentang apa, jangan ikut campur. Kalau apalagi tentang pengujaran kebencian, jauhi. Karena kita berusaha berjuang untuk membersihkan hati ini. Ya, nah, mungkin itu sekilas penutup tentang kisah Malcolm X. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan sahabat akhirat dimanapun berada, semoga selalu Allah anugerahi taufik dan hidayah, dan kita semua dijauhkan dari sifat kedengkian, ditanamkan dalam hati kita, dihiasi akhlakul karimah, ditanamkan rasa welas asih, kasih sayang kepada sesama, tetap semangat berbuat kebaikan, tetap semangat di dalam hijrahnya. Salam dari Kang Obay 7, KDHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.